Halo, ketemu lagi di channel kita ini, channel yang membahas segala hal yang bisa kita bahas, kita akan bahas. Jadi, teman-teman tidak akan rugi sudah berkunjung di channel ini, dan silakan cek video-video kita yang sudah kita upload. Semoga bermanfaat, dan semoga itu menjadi alasan buat teman-teman sekalian untuk subscribe channel ini, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kabel. Jadi khususnya di sini adalah kabel CCTV. Di sini yang saya bawa adalah kabel RJ59 ya, kabel CCTV yaitu video plus power. Jadi masalahnya apa? Yang banyak saya jumpai di lapangan adalah banyak juga, maksudnya tidak sedikit orang yang hanya paham kabel video itu tidak bisa disambung. Jadi semoga dengan menonton video ini teman-teman awam, teman-teman yang lain ya, bukan maksud merendahkan ya, bisa menambah wawasan. Maksudnya kabel video ini bisa disambung secara manual, sama halnya seperti menyambung kabel-kabel lainnya. Jadi bukan hanya kabel power aja yang bisa disambung, kabel video juga bisa disambung. Seperti apa caranya? Berikut videonya ya. Jadi di sini sebelum kita memulai, saya mau perkenalkan sedikit alat-alat yang saya pakai untuk menyambung kabel. Biasanya adalah seperti ini, pengupas kabel ya. Ini bisa digunakan untuk mengupas, dan ini untuk memotong. Kemudian untuk ini tang crimping, biasanya untuk memasang RJ45, dan di sini bisa memotong dan mengupas juga. Oke, kemudian ya ini cutter, semua tahu kan, ini bisa pakai untuk mengupas. Biasanya saya gunakan untuk mengupas saja bagian-bagian yang sulit dikupas. Dan ini untuk membengkokkan kabel saya gunakan ya, walaupun bisa juga digunakan untuk memotong kabel yang terlalu besar ya. Dan ini yang serbaguna, ini bisa digunakan menggunting seng, menggunting kabel. Jadi kabel besar juga bisa dipotongnya. Jadi ini bukan gunting bukan gunting kertas ya, ini gunting seng. Sering saya bawa juga, kadang untuk keadaan darurat ya saya pakai. Kemudian ini dia solasi. Oke, jadi kita akan praktekkan bagaimana menyambungnya. Jadi pertama kita lakukan misalnya ini ya. Jadi ini kabel videonya. Ini dengan kabel RJ6 juga akan sama, hanya saya ya RJ6 kan lebih besar, lebih tebal. Mengupasnya juga akan sedikit sulit ya. Jadi pertama kita akan kupas di sini. Oke, pas. Ini ada serabut. Oke, kita sisihkan. Kemudian satunya lagi kita kupas. Oke, ini kita pisah. Jadi kita akan potong sedikit, terserah mau pakai mana, mau pakai ini. Jangan bisa dikupas saja di sini. Jadi ini bisa sisakan aja sedikit ya,
sisakan sedikit. Kemudian yang satunya lagi. Saya gunakan ini. Oke. Jadi seperti biasa bisa disambung dengan seperti ini. Ya, saya sambung dengan begini aja. Ya. Dengan dililit aja bisa. Buang, kemudian dia ditekuk. Intinya adalah ini bagian kabel tunggalnya jangan ketemu dengan kabel serabutnya. Nah, tinggal kita selotip di sini, kasih selotip untuk memisahkan. Ya, sudah terpisah. Lalu kabel serabutnya langsung aja disambung seperti ini. Lalu kabel serabutnya langsung aja disambung. Oke, mana tadi? Oke, ini bisa dikumpulin aja dulu, dikumpul, kemudian dibuat dia ketemu. Ya. Sudah ketemu. Nah, ini adalah dia ketemu. Nah, bisa juga dililit, ini dililit. Jadi sudah, bila sudah ini ditutup lagi, tutup, sudah selesai. Nah, jadi ini lumayan kuat sebenarnya, karena dengan bantuan ada ini selotip ya, lumayan kuat untuk nyambungnya. Tapi saya akan tunjukkan cara yang berbeda menyambungnya. Nah, misal kita potong di sini ya, saya gunakan ini gunting. Oke, kita kupas dia agak panjang. Ya. Oke, dan yang satunya lagi agak panjang. Nah, jadi kira-kira ini 3 cm. Kupas agak panjang. Ini kita nggak akan terlalu rugi. Jadi tetap sisakan sedikit. Maksudnya ini sebagai pembatas tadi ya. Kemudian ini juga tetap sisakan sedikit yang putihnya sebagai pembatas agar tidak ketemu langsung. Udah. Kemudian ini akan lebih kuat karena ini akan saling mengikat. Jadi tekuk di bagian sini. Oke, jadi gini, ini ya. Kemudian yang satunya lagi tekuk juga bagian sini. Oke. Kemudian ini di begini. Sorry.
Kemudian ini dikaitkan seperti ini dulu ya. Kaitkan, ini akan lebih kuat. Kemudian ini masuk ke dalam seperti ini. Bagian yang ini yang kita tekuk tadi lebih jelas ya. Dia masuk dalam dan ditarik. Oke. Masuk dan ditarik. Sorry. Memang sedikit agak ribet ya, tapi dengan bantuan gini. Oke, jadi dia ketemu di sini. Ya. Di sini dia saling mengikat. Ini bisa dililit lagi. Oke, setelah seperti ini akan lebih kuat ya. Setelah seperti ini baru kita tutup. Ini baru kita tutup. Bisa juga misalnya ada ini sisa penutup kabel. Ini bisa kita gunakan juga membantu untuk ukur. Membantu untuk menghindarkan. Oke. Setelah itu ditutup ya. Tutup. Kemudian jangan lupa ini bagian serabutnya dibuat ketemu seperti ini ya. Sekedar gini aja bisa apa. Oke. Ini akan lebih kuat daripada cara yang pertama tadi. Oke. Ini misalnya tidak diselotip juga dia akan tetap kuat, tapi ya untuk pengaman akan diselotip. Oke, jadi itu tadi sedikit tipsnya untuk menyambung kabel RJ59 atau RJ6 atau kabel parabola ya bisa digunakan dengan cara seperti itu, dan ini akan berfungsi normal. Untuk kabel-kabel yang lain ya semua orang juga seperti ini sudah tahu cara menyambungnya. Intinya adalah kabel serabut jangan ketemu dengan kabel tunggalnya. Oke, itu sekian video kita. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe, karena kita akan terus upload lagi video-video yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video ini, sampai ketemu di lain waktu.